rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya yakin betul hadirnya kita di tempat ini menjadikan sebuah sebab Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Dan nanti kita akan ngaji bahwa almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Madinah menurut Nabi masih panjang umur. Kendatipun beliau berada di alam barzakh, tapi nanti kita akan diberitahukan oleh Nabi bahwa beliau dapat tambahan umur. Dan mudah-mudahan akan membuat semangat buat kita untuk menjadi orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mujib Khudori LC, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhajir bin Abuya Kiai Haji Zayadi Muhajir, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Zaki Mubarak yang mudah-mudahan bisa melanjutkan estafet perjuangan ayahanda beliau, serta para kiai, para asatidz yang maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat yang saya miliki. Saya akan mulai dari kalimat sambutan yang sempat saya rekam yang disampaikan oleh tadi Kiai Haji Zaki Mubarak ketika beliau berharap betul diimpikan oleh sosok almarhum al-maghfurlah. Ini rada menarik ketika beliau tadi menjelaskan akhirnya Allah kabulkan dengan bermimpi beliau almarhum al-maghfurlah. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang terjadi di masa Rasulullah perihal hubungan orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang hidup, dan bahwa saat seseorang bermimpi dengan orang yang telah meninggal dunia itu mempunyai maksud. Ada seorang sahabat Nabi namanya Thabit bin Qais. Beliau adalah khatibu Rasulillah, juru bicaranya baginda Rasulullah. Kalau kita pelajari tentang ciri-cirinya, mirip dengan almarhum al-maghfurlah. Beliau Thabit bin Qais punya intonasi suara yang begitu melengking. Saya kenal almarhum. Kemarin malam saya kedatangan tamu. Kemarin malam Sabtu, jauh daerah Muara Bakti. Beliau meminta saya untuk ngisi pengajian bulanan. Menarik ketika beliau membanggakan dirinya karena telah banyak mengundang ulama-ulama Jakarta pada saat peringatan Maulid. Beliau sebut Kiai Haji Munawir Asli. Lempengan beliau bilang ada lagi ulama yang kalau beliau berpidato ceramah suaranya di atas rata-rata. Yang beliau maksud adalah Kiai Haji Abdurrahman Madinah. Jadi diingat, direkam. Apa kaitannya dengan mimpi dari Kiai Zaki Mubarak yang memang seorang anak, dia harus merindukan untuk mendapatkan impian perihal orang-orang yang mereka cintai yang telah meninggal dunia. Kalau kita ngaji kitab-kitab salafun salih, kita akan disuguhkan dengan berbagai kisah orang yang pengen tahu keadaan alam barzakh, orang yang baru meninggal dunia menantikan impian apa yang terjadi, kaifa fa'ala rabbuka. Jemaah, Thabit bin Qais seorang juru bicara
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikin wasiat justru setelah beliau meninggal dunia. Jadi setelah beliau gugur dalam perang Yamamah, beliau bikin wasiat kepada seorang sahabat. Kenapa beliau memberikan wasiat? Karena saat beliau gugur di medan perang, beliau punya baju besi yang begitu bagus. Ada pasukan kaum muslimin yang masih dia mu'alaf, ngelihat baju perangnya ini tertarik, kemudian dicuri. Dan kemudian Thabit bin Qais memimpikan salah seorang kaum muslimin dari kaum muslimin, bilangin kepada Khalid bin Walid sang panglima bahwa baju besiku dicuri oleh seseorang dan saat ini ditaruh di sebuah wadah, yang wadah itu ditutupi oleh pelana dia punya kuda. Ya maaf, udah meninggal tapi message-nya masih sampai, wasiatnya masih sampai. Ditelusuri dan kemudian dicari persis seperti yang disampaikan oleh Thabit bin Qais, seorang yang kata Nabi berkali-kali sudah disebut oleh Nabi wa huwa min ahlil jannah, calon penghuni surga. Jemaah, tetapi yang menarik adalah bukan cuma wasiat itu, perihal masalah hutang beliau juga titip salam, sampaikan kepada Amirul Mukminin Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bahwa aku punya hutang, tolong lunasi hutangku. Minta tolong kepada Abu Bakar As-Siddiq buat melunasi hutangnya. Udah mati. Karena memang kalau orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak serta-merta terputus hubungannya dengan anak keturunannya. Jemaah sekalian yang berbahagia, mimpi itu adalah busyra minallah. Kita akan ketemu hadisnya ketika Nabi memberitahukan berbagai macam maksud dari mimpi. Dia boleh jadi informasi dari Allah, boleh jadi gangguan dari setan, boleh jadi karena faktor kejiwaan. Dan ini terjadi kepada orang-orang yang dia solih. Dia bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang masih hidup dari izin yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Pak, saya punya teman di atas saya 3 tahun waktu di pesantren. Beliau waktu meninggal dunia titip pesan sama teman saya di Purwokerto bahwa dulu waktu di pesantren beliau sempat nggak bayaran 1 bulan. Beliau bilang, tolongin ini, bayarin hutang aneh, karena aneh lagi ditanyain perihal hutang, tinggal itu doang. Kalau ini udah diberesin, selesai. Karena memang dia orang yang istiqomah bersama Al-Quran. Diberesin, besoknya diimpiin lagi, terima kasih udah dibayarin utang aneh. Allah Karim. Nggak putus Pak hubungannya. Apalagi almarhum al-maghfurlah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau umurnya masih panjang. Umurnya masih panjang. Dari mana Ustadz bisa tahu umurnya panjang? Kita akan ketemu dalam sebuah kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya tidak berani menyampaikan sesuatu kecuali itu merujuk kepada sebuah dalil, karena saya tahu nanti saya akan dihisab tentang apa yang saya sampaikan. Jemaah, kita akan temukan tafsir Ibnu Katsir pada sebuah ayat penutup dari surat Al-Munafiqun. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak memundurkan seseorang, dia punya jatah hidupnya kalau udah datang ajalnya. Saya sepakat dengan Kiai Mujib. Belakangan selama 8 bulan ketauhidan kita diacak-acak dengan virus corona. Kemarin malam jam 12 malam Pak,
Saya di WA oleh teman saya yang beliau adalah seorang ustadz punya majelis taklim. Karena di telepon saya nggak keangkat, saya balas ada apa. Beliau akhirnya telepon lagi, rupanya nggak mau WA. Begitu beliau telepon, saya angkat, abang ustadz doain aneh. Emangnya kenapa? Suaranya mau nangis. Aneh diponis positif. Positif apaan? COVID-19. Jemaah. Terus dia bilang sekeluarga aneh kena. Nangis dia. Saya bilang segitu aja pakai nangis. Karena kalau kita yakin bahwa Allah kita maha kuasa, maka tidak akan ada yang terjadi pada seseorang hambanya bila itu tidak dalam restunya. Dan apa yang kau takutkan dengan kematian? Pada saat Nabi SAW bersabda, innal mauta la ahwanu mimma ba'dahu. Kematian itu terlalu ringan dibanding dengan perkara sesudah kematian itu. Itu yang berabe. Sesusah-susahnya, sesakit-sakitnya sakaratul maut, maka tidak akan pernah menandingi betapa beratnya setelah kematian bila mereka tidak mempunyai amal kebaikan. Jemaah, saya ingin sambungkan bahwa beliau pada saat ini masih panjang umur. Masih panjang umur. Ketika kita temukan tafsir dari surat Al-Munafikun ayat terakhir itu, maka akan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, dan dia pada saat itu berdiskusi. Di situ ada baginda Rasulullah. Dzakarna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata fil umri. Kami berdiskusi. Di situ ada baginda Rasulullah tentang tambahan umur. Bisa nggak ya umur nambah? Kan orang kalau lagi berdoa mintanya panjang umur. Jemaah, panjang umur itu akan terjadi seperti yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Untuk kau hidup di dunia, kalau sudah malaikat Israel datang, kendati pun tubuhmu tidak tersentuh virus corona, terjadi mati. Saya sepakat dengan Kiai Mujib, karena memang kita sedang menggelorakan itu, bahwa banyak orang yang lupa bahwa tugas untuk mencabut nyawa setiap orang itu adalah tugas hak prerogatif malaikat Israel atas perintah Allah. Jemaah, ketika Abu Darda sedang diskusi, Nabi kemudian bersabda, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, mengutip apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah tidak akan memberikan waktu tunda kepada seseorang kalau sudah datang ajalnya. Tetapi Nabi kemudian melanjutkan hadisnya, wa innamaz ziyadatu an yarzuqallahu al-abda dzurriyyatan thayyibatan. Saya takut kalau nggak dikasih harokatnya ntar gara-garanya sama seperti yang dicontohkan sama Kiai Mujib. Afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyina, gitu kan, berabe kalau begitu. Jemaah, Nabi bilang, tetapi hanya saja tambahan umur itu adalah manakala Allah memberikan rizki karunia kepada seorang hamba, an yarzuqallahu al-abda dzurriyyatan thayyibatan yad'una lahu. Allah memberikannya keturunan yang akan mendoakan. Itu dia tambahan umur buat seseorang yang kendati pun sudah di alam kubur. Jadi almarhum al-maghfurlah sampai saat ini
beliau akan panjang umur, dan semakin bertambah panjangnya tergantung Kiai Zaki Mubarok dan adik-adiknya serta saudaranya. Mau ente bikin orang tua terus panjang umur, maka jangan pernah berhenti untuk mendoakan yang telah meninggal dunia. Dia nggak pernah mati, secara amal kebaikan nggak pernah mati, terus bertambah. Jemaah, padahal peristiwa kuburan itu berat betul. Makanya saya suka aneh kalau ada orang yang kebangetan berani dengan urusan kematian dan setelahnya. Ada seorang sahabat Nabi, orangnya cinta banget sama Al-Quran. Beliau kalau ada sahabat lewat dikejar. Tujuannya apa? Tolong bacakan kepadaku satu saja ayat Al-Quran. Tetapi begitu beliau meninggal dunia, mendapatkan perlakuan istimewa. Namanya Abdullah Dzul Bijatain. Saya ingin singkat ceritanya. Pada saat beliau meninggal dunia, yang gali kuburannya baginda Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab. Yang galinya baginda Rasulullah, Nabi yang gali. Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab di atas. Ibnu Mas'ud yang memergoki keadaan itu di malam hari sempat marah kepada Abu Bakar dan Umar ibnul Khattab. Kau biarkan manusia mulia berada di dalam kubur untuk mengurusi Abdullah Dzul Bijatain, sementara kalian berdua di atas. Kata Abu Bakar, Nabi yang minta, Nabi yang pengen nurunin, Nabi yang gali dengan tangannya. Kan kita nggak ketemu sampai saat ini seorang anak yang sangat mencintai ibunya atau ayahnya kemudian ampe bilang, biarin lempengan ini gue pengen bakti, jangan pakai manggil tukang gali kuburan, gue yang gali. Ada nggak kita pernah nemu? Kadang-kadang tukang gali kuburan masih ditawar. Jemaah sekalian yang berbahagia, Nabi yang gali. Begitu Nabi gali, udah selesai, Nabi yang meletakkan jenazah itu. Betapa beratnya peristiwa kubur sehingga diantisipasi oleh baginda Rasulullah. Diletakkan. Begitu selesai, wa kabbara arba'an, dan Nabi kemudian bertakbir 4 kali. Begitu Nabi bangun dari tempat, dari itu kuburan, Nabi naik. Abu Bakar dan Umar yang menyelesaikan untuk menimbun dengan tanah. Summastaqbalal qiblah, kemudian Nabi menghadap kiblat, dan kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni amsaitu anhu wa ana radin fardhu anhu. Ya Allah, tadi sore aku bersama dia, aku ridho, maka berikan keridhoanmu untuknya. Nabi menangis. Abdullah Dzul Bijatain, Nabi sudah mentakbirkan 4 kali, Nabi yang turunin, tapi Nabi kemudian menyusul dengan membaca doa, meminta supaya Allah meridhoinya. Maksud apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Bahwa alam kubur kelewat berat, jemaah. Kalau kita nggak persiapkan dari sekarang, maka akan menjadi petaka yang berkepanjangan. Jemaah, kemarin saya sampaikan pada saat alasan kenapa, kalau dalam kemarin saya sampaikan, karena ini yang dituliskan dalam kitab Ihya. Ketika Imam Ghazali memaparkan kenapa Umar ibnul Khattab menangis karena berpisah dengan Rasulullah. Karena diantaranya, saya waktu itu ngisi pengajian di Kuitang, tapi saya tidak sempat sampaikan poin ini. Karena kata Umar ibnul Khattab, bagaimana aku tidak menangis berpisah dengan baginda Rasulullah? Karena di dalam Al-Quran diceritakan, nanti semua orang yang berada di dalam neraka menyesal dan meminta
seandainya dulu kami beriman kepada baginda Rasulullah. Padahal yang di dalam neraka ada umatnya Nabi Adam, ada umatnya Nabi Nuh, ada umat nabi-nabi terdahulu. Tetapi kata Allah di dalam Al-Quran, pada saat mereka berada di dalam neraka, mereka berharap seandainya dulu saya menjadi umat baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Ketika Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Pada saat hari wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka, yaquluna yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna, mereka berkata, ya laitana, andaikan saja ata'na Allah wa ata'na Rasula, dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka kita buka tafsirnya, Ar-Rasul dalam maksud ayat itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeinginan seandainya dulu saya jadi umat baginda Rasulullah. Jemaah sekalian berbahagia, banyak orang yang mereka menganggap bahwa kehidupan dunia yang paling penting. Ya Rabbana, buat umat Nabi Muhammad kekecilan. Almarhum Al-Maghfurlah, tadi di atas saya diceritain sama Ustadz Rohili, karena beliau mengikuti perjuangan dakwah bahkan dari beliau sebelum punya anak. Beliau bercerita almarhum Al-Maghfurlah adalah orang yang sangat suka menolong orang yang dalam kesusahan. Bahkan dalam bercandaan beliau tadi, almarhum suka cerita, ini pondasi rumah kalau digali amplop ceramah semuanya nih. Saking dapat berkahnya, Nabi Muhammad kelewat sayang. Kalau kepada penceramah itu Nabi Muhammad kelewat sayang. Di mana ada maulid mereka diundang. Dan bukan cuma diundang, pulangnya dia tidak melenggang. Jamaah sekalian yang berbahagia, almarhum Al-Maghfurlah orang yang mempunyai banyak kisah kebaikan dan aman insya Allah. Saya suka ngobrol sama Ustadz Fadli, putra almarhum yang ketiga. Ente kudu fikirin perjuangan dari almarhum Al-Maghfurlah dan kudu diterusin. Karena memang jamaah sekalian berbahagia, kalau buat cuman di dunia, itu mah buat umat Nabi Muhammad gampang banget. Gampang banget. Ada nggak di sini yang sekarang lagi punya utang? Ada apa enggak? Banyak. Buat umat Nabi Muhammad ya. Ini majelis maulid, saya sepakat apa yang disampaikan Kiai Zaki Mubarak. Pulang dari sini semua urusan kelar. Oh, ada dalilnya. Beliau bukan hanya menyampaikan sekedar menghibur hati, tetapi memang ada dalilnya bahwa ketika engkau menyebut nama Allah, engkau tidak boleh mendapatkan kesulitan. Makanya jamaah sekalian berbahagia, pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang lelaki yang mulutnya cuma ngomong ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, itu kan yang suka kita baca, ya arhamar rahimin bareng, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ketika Nabi melewati seorang lelaki yang lisannya tak pernah lelah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Nabi kemudian menegur lelaki itu, sal faqad nadharallahu ilaika
segera minta kepada Allah. Saat kau memanggil namanya, Allah sedang memperhatikan dirimu. Sal faqad nazarallahu ilaika. Jamaah, Nabi Yuna Muhammad memberikan ijazah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan ijazah kepada istri Nabi yang juga putrinya Sayyidatuna Aisyah. Bacaannya kita hafal. Betapa dahsyatnya keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengijazahkan kepada putrinya, kita akan temukan ini dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Kalau engkau baca, ini bacaan yang aku dapatkan dari Rasulullah, kendati pun kau punya hutang sebesar gunung Uhud, Allah akan bayarkan. Apa yang kudu dibaca? Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Tapi ngampe kelar bacanya, cuman separuh aja. Ya farijal ham, ya kashifal gham. Bila ada umat Nabi Muhammad memanggil nama Allah, ya farijal ham, ya kashifal gham, dia punya hutang sebesar gunung Uhud, Allah yang akan bayarin. Qadahullahu, Allah akan bayarkan tuh hutangnya. Yang bersabda baginda Rasulullah. Jadi saya nggak pernah tertarik untuk dekat dengan pejabat, karena kita sudah dekat dengan yang menciptakan pejabat. Suami kita boleh jadi bukan pegawai negeri, boleh jadi tidak berpenghasilan tinggi, boleh jadi kerjanya nggak jelas, tetapi engkau umat Nabi Muhammad, urusan dunia kelewat encer buat umat Nabi Muhammad. Yang perlu kau fikirkan adalah bagaimana saat engkau nanti sendirian di alam kubur. Kalau buat dunia sih kekecilan jamaah. Ini yang dibaca tadi. Kalau kita buka kitab Kifayatul Atqiyah, kita akan ketemu penjelasan dari Tuan Syekh Said Abi Bakar bin Muhammad Syatta, bahwa majlis ini akan membuat semerbak wangi yang kalau kita bisa mencium wangi itu nggak nafsu sama dunia, saking semerbak wangi itu menghipnotis kita. Bacaan maulid. Maka almarhum al-maghfurlah sampai saat ini hidupnya dimuliakan, bahkan setelah kematiannya masih Allah muliakan. Saya tadi terharu karena yang menghatamkan bacaan di kuburan adalah cucu pertama beliau. Saya memang pesen sama Bang Mustafa Kamal, Bang, karena yang ngedaftarin dulu pertama kali datang adalah almarhum al-maghfurlah, nanti dihatamin. Yang nutup hatamannya adalah beliau punya cucu. Oh, saya tadi dikirimin, bukan dikirimin, saya ngelihat statusnya Ustadz Rohili. Saya ingat betul waktu beliau duduk ngobrol sama saya titip cucu saya supaya bisa hafal Al-Quran. Dibacain di depan kuburannya. Kalau kita buka Ihya jamaah, ada tata cara kalau kita ingin menghormati itu orang yang udah di kuburan. Kata Imam Ghazali, kalau ente ziarah, ente kudu ngebelakangin kiblat, biar ente berhadapan sama orang yang ente ziarahin. Karena saat engkau datang, engkau akan berbicara, dan apapun yang kau ucapkan itu yang di dalam kubur dengar. Cuma jawaban mereka tak mampu kau dengar, maka disuruh berhadapan sama Imam Ghazali, disuruh berhadapan. Bahwa mereka begitu bangga dan melihat sekelas Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dia nggak mau makan kecuali di sampingnya ada anak yatim. Dia nggak rela ada makanan masuk ke mulutnya kecuali ada anak yatim di sampingnya. Jamaah, tapi begitu beliau meninggal, dia mau meninggal, pesan,
supaya nanti di kuburannya dibacain Al-Quran oleh anaknya. Wah, luar biasa. Almarhum almarhumah. Saya iri kepada beliau karena beliau telah menjadi warna. Sejak saya kecil, saya kenal beliau karena beliau disebut Singapodium. Dan beliau mempunyai akhlak yang luar biasa karena mendukung mubalik-mubalik muda. Secara keilmuan beliau lengkap. Maka tugas dari anak keturunannya yang harus kemudian melanjutkan perjuangan dari beliau. Bagian akhir, saya ingin memberikan semangat buat kita. Ini kisah menarik yang dipaparkan oleh Imam Ghazali. Kita bisa temukan dalam kitab Ihya-nya. Saya memang ngefans berat sama Imam Ghazali. Karena sekelas Sultanul Aulia, Tuan Syekh Abu Hasan Asyadzili, beliau berwasiat kepada anak-anaknya, kepada muridnya, kalau ente punya hajat, ente pengen cepet dikabulin, maka orang tersebut, kata beliau, harus bertawasul kepada Imam Ghazali. Falyatawassal bi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jamaah, dalam kitab itu diceritakan, ini buat oleh-oleh kita, bahwa kita harus terus berbuat kebaikan, bentuknya apapun. Ada seorang suami, seorang lelaki meninggal dunia. Imam Ghazali bercerita, tapi masa hidupnya kerjaannya bikin dosa. Kerjaannya bikin dosa. Sampai pada saat meninggal, ini cerita mengharu biru tentang perjuangan seorang istri yang mendampingi, kendati pun suaminya ini adalah pembuat dosa. Begitu meninggal dunia, nggak ada orang yang nengokin, nggak ada orang yang mau ngurusin jenazahnya. Sampai si istri ini menangis dan kemudian menyewa orang ngupain buat ngebawa jenazah ini orang supaya diurusin. Nggak ada yang mau nyolatin, nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau nyolatin. Sampai kemudian dibawa ke sebuah tempat yang begitu sepi. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi? Kemudian turun seorang yang sedang uzlah, mendedikasikan dirinya hanya kepada Allah, turun untuk ngurusin nih jenazah. Mendengar itu semua masyarakat keluar dan kemudian ikut menyolatkan. Tetapi jadi tanda tanya, ini orang yang ahli ibadah, bertanya apa keistimewaan nih orang? Umat Nabi Muhammad. Kata istrinya, bahwa tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh suamiku kecuali dia terus berbuat dosa. Kata orang alim, ini nggak mungkin, karena aku diimpikan, lagi-lagi ngimpi, diimpikan untuk ngurusin ini jenazah, disuruh turun dari tempatku uzlah untuk ngurusin ini jenazah. Pasti ada kebaikan yang dia lakukan. Jamaah sekalian berbahagia, akhirnya istrinya ingat-ingat, iya, dia paling tidak punya 3 kebaikan sepanjang aku menjadi istrinya. Apa kebaikannya? Dia kalau habis berbuat dosa, dia suka minum khamar. Bila datang waktu subuh, dia buka bajunya, dia mandi dan dia sholat subuh berjamaah. Setelah itu dia kumpul lagi sama teman-temannya, mabuk lagi, bikin dosa lagi. Yang kedua, di rumah kami tidak ada anak yatim. Dan beliau ini, suami saya, mencintai anak yatim melebihi anaknya sendiri. Sehingga dia sering tidak memperhatikan anak-anaknya dan lebih memperhatikan anak yatim. Walaupun cuma 1 atau 2, kata istrinya, tapi rumah kami tidak pernah sepi dengan anak yatim. Yang ketiga, satu malam dia menangis dan memikirkan, ya Allah, bila aku nanti masuk ke dalam neraka. Dia sudah tidak berpikir surga. Kalau aku masuk ke dalam neraka, aku ingin tahu di neraka keberapa engkau akan letakkan aku. Ya Rabbana. Nangis cuma 1 kali, dan subuh dia sholat berjamaah, dan kemudian bikin dosa lagi. Dia punya anak yatim. Bagian itu
itu kemudian Allah memberikan ampunan sampai orang alim untuk ngurusin dia punya itu jenazah. Jemaah, saya ingin berkata bahwa selagi kita masih hidup, Allah begitu memberikan kesempatan buat kita berbuat kebaikan. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menjadi orang yang tidak mempunyai harapan. Dan jangan pernah bergantung kepada manusia. Bergantunglah hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu yang memiliki segala. Dan ini yang dilakukan oleh beliau. Allah kelewat sayang. Anak-anak beliau selanjutnya Allah yang ambil alih tugasnya. Kan kalau kita ngaji, kenapa seseorang diambil umurnya dengan cepat? Karena Allah ingin mengistirahatkannya, biar tugasnya selanjutnya Allah yang urusin. Jadi semuanya bayangin Pak, itu anak-anak yatim, makanya kita doain Umi mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran. Buat Umi mudah-mudahan terus diberikan keberlimpahan karunia. Karena beliau meninggalkan berapa anak? 7 anak ya. Dan mudah-mudahan semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini menjadi bukti bahwa beliau adalah orang baik dan beliau tetap panjang umur. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah umur kita akan selesai pada saat di dunia atau terus akan berlanjut pada saat kita di dalam kubur? Paling terakhir saya ingin titipkan pesan bahwa bila beliau mendapatkan kemuliaan, maka siapapun berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Berlombalah berbuat kebaikan. Jangan pernah mengukur segala sesuatu dengan kemampuan kita, tapi ketahuilah bahwa Allah, Dia tidak akan pernah membiarkan hambanya dalam kesulitan. Kita baca satu suratul Fatihah. Saya kenal betul beliau, saya masih terbayang dengan beliau pada saat beliau Ustadz Fadli cerita, atau mungkin Ustadz Rofi yang cerita, beliau paling males kalau masuk ke wilayah yang gangnya sempit. Sampai beliau naik motor untuk ketemu saya karena ingin menghormati anak cucunya yang ada di pesantren. Pahalanya mudah-mudahan terus mengalir kepada beliau. Buat Kiai Haji Abdurrahman Madinah bin Kiai Haji Madinah, semoga kuburnya menjadi taman surga. Semoga diberikan keberlimpahan cahaya dan nanti dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan Mau'izah Hasanah yang kedua yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Ki Haji Syarif Madnaji Al-Hafidh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian akhir sebelum kita tutup pembacaan dengan pembacaan doa, mari bersama untuk menambah berkah majlis kita ikuti pembacaan sholawat al-kiram yang dalam hal ini akan dipimpin dan dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Muammar dan kawan-kawan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Kepada Kiai Muammar dan juga Ustaz Haji Ahmad Fairuz, Bang Ustaz Nur Alim untuk mendampingi. Kepada jamaah yang ada di jalan untuk masuk nanti sambil kita ikuti pembacaan sholawat, dan juga seluruh panitia untuk bisa merapat ke dalam untuk nanti kita mendistribusikan konsumsi yang sudah disiapkan.